Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlibur di suatu tempat. Dia adalah wanita mantan tentara yang bernama Sarah Wolf bersama seorang anak tercinta. Dialah yang bernama Joshua Wolf, di mana mereka telah kehilangan sang ayah tercinta sehingga Sarah sekarang menjadi janda bodoh. Namun sayang sekali Sarah yang sekarang kehilangan sang suami tercinta sehingga dirinya sedikit depresi. Bahkan mendengar ada suatu tembakan, bahkan helikopter membuat dirinya menjadi frustasi. Singkat cerita, 4 tahun kemudian setelah menghajar seseorang di taman bermain, di mana Sarah sekarang akan memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk menghilangkan semua kenangan bersama sang suaminya. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan, di mana Sarah mendapatkan pesan dari seseorang. Karena mereka masih melakukan penyelidikan tentang penyergapan masa lalu di Afghanistan, sang suami tertembak luka parah bersama batalion yang lain. Mereka pun harus bisa mengungkap siapakah pelakunya. Karena Sarah sekarang masih terfokus pada handphone, sehingga Josh pun tidak terlihat. Josh? Josh? Untung saja Josh masih bisa ditemukan. Mereka berdua pun langsung datang ke konsultan jenderal Amerika untuk membuat kartu kependudukan di mana mereka akan berpindah ke Amerika dari Jerman. Semua CCTV telah melihat mereka berdua masuk ke ruangan tersebut. Semua persyaratan dari mulai surat-surat langsung diberikan kepada para petugas. Terlihat seorang kepala keamanan, dia yang bernama Sersan Donovan, melihat kedatangan Sarah dan anaknya ke tempat ini. Bahkan Sarah pun melihat ada banyak sekali keamanan yang telah termampir untuk bisa mengamankan situasi. Sayang sekali karena antrian yang sangat panjang membuat Josh menjadi bosan dan rewel. Mama, darf ich hier bleiben? Aber du kannst mich doch holen. Bitte, Mama. Hier. Kemudian, Josh yang sekarang ditinggalkan di tempat bermain karena dia tidak mau mengikuti ibunya untuk mengantri, di mana sang ibu terus saja menyisir untuk menunggu nomor antrian. Setelah akan dipanggil oleh resepsionis, dia pun langsung melihat ada seseorang yang sedang melakukan pertukaran di pintu darurat. Di titik ini juga, ternyata Josh ketika disampaikan di tempat bermain, dia telah menghilang. Josh? Josh? Josh, das ist nicht lustig.
Was ist denn das Problem? Ich kann meinen Sohn nicht finden. Singkat waktu, akhirnya Sarah pun langsung melaporkan kepada para petugas untuk bisa melihat di manakah anaknya berada. Di mana sang manajer langsung datang. Dialah yang bernama Eric Knight untuk bisa menyampaikan apa yang telah terjadi. Meminta izin membuka beberapa pintu. Dikira Josh ada di tempat itu. Setelah membuka banyak sekali pintu untuk bisa memeriksa anaknya Josh, ternyata dia tidak menemukannya. Bahkan Eric langsung melihat berkas tentang Sarah. Dia adalah seorang veteran, mantan tentara. Pastinya ini adalah sebuah kehormatan besar bagi Eric. Namun apa yang telah terjadi mengatakan kepada Donovan sebagai ajudannya, dia harus bisa memeriksa CCTV. Dan ternyata Sarah pergi sendiri. Dikira Sarah adalah orang gila. I checked them already. Only you can be seen on the footage. Entah apa yang terjadi, Sersan Donovan kepala keamanan mengatakan kepada Sarah bahwa Sarah pergi ke tempat ini sendirian saja tanpa anaknya. Sehingga Sarah pun langsung meminta kepada kepolisian Jerman untuk datang ke tempat ini. Namun sayang sekali ini adalah tempat eksteritorial, tidak bisa dijangkau oleh yurisdiksi Jerman. Deutsche Behörden und Polizei haben dort keine Befugnis. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe, dann komme ich doch nie wieder rein. Abholen. Geschehen ist, aber er war nie hier. Ja? Der Sergeant wird hier bei Ihnen warten. Sungguh tanpa diduga, kejadian ini menjadi sangatlah mendebarkan, di mana Sarah langsung dijaga oleh Sersan Donovan untuk bisa dijemput oleh para kepolisian dan jangan datang ke kedutaan Amerika Jerman ini lagi. Tiba-tiba saja Sersan Donovan langsung mendapatkan sebuah telepon untuk pergi mengamankan situasi karena ada sesuatu yang harus diurus, sehingga Sarah telah dikunci di tempat ini. Namun Sarah tidak akan kehabisan akal, dia harus bisa membobol. Sungguh tanpa diduga, Sarah dengan kemampuannya untuk melakukan penyelinapan, dia pun berhasil keluar dari ruangan tersebut. Melihat ada mainan Josh, dia pun langsung meyakinkan bahwa dirinya tidak sedang berhayal. Melihat apa yang telah terjadi, akhirnya Sarah pun langsung keluar, nekat dengan menaiki beberapa jendela gedung. Dan ini adalah sebuah tindakan yang sangat berani. Lalu, tiba-tiba kemudian, setelah kejadian tersebut, Sarah mendapatkan sebuah ruangan rahasia bawah tanah, di mana ruangan ini menjadi sebuah target apakah yang telah dilakukan oleh konsultan jenderal Amerika. Dia melihat ada beberapa ruangan, dan akhirnya Sarah pun langsung menghentikan rekaman CCTV untuk bisa melakukan penyelinapan. Setelah menghancurkan beberapa CCTV, akhirnya Sarah pun terus saja melihat ada beberapa pintu yang telah terkunci. Namun ketika melihat-lihat, ada satu pintu terlihat ada kehidupan di dalamnya. Satu sandal dan beberapa kresek yang ada di belakang. Sehingga Sarah pun langsung masuk ke ruangan tersebut untuk memastikan keadaan. Namun tiba-tiba saja seseorang langsung menyerang. Oke. Tanpa diduga, ternyata itu adalah seorang wanita muda. Dialah yang telah disekap 2 minggu di tempat ini, yang bernama Irina. Dia langsung menceritakan apa yang telah terjadi di gedung ini, karena mungkin saja para manajemen dan para dinas keamanan di sini telah terlibat tentang sebuah kasus penculikan. Karena Irina saja sudah 2 bulan ada di tempat ini tanpa bisa keluar. Sehingga mereka berdua pun langsung membuat kesepakatan dan bekerja sama. Wenn du mir hilfst, hier rauszukommen. Haben wir einen Deal? Okay, Deal. Dann gehen wir zum Warehouse. Lass uns los. Singkat cerita, akhirnya Irina langsung membawa Sarah ke suatu tempat karena ada sebuah gudang, di mana gudang tersebut adalah tempatnya keluar masuk sebuah kendaraan. Diduga ini adalah tempat yang sangat cocok.
dan menghajar beberapa penjaga. Hast du ihn umgebracht? Setelah menghajar penjaga sampai pingsan, akhirnya Sarah pun langsung mengambil kartu akses untuk bisa masuk ke dalam sebuah ruangan di mana mereka harus masuk ke dalam sebuah gudang. Namun, dalam gudang tersebut pastinya penjagaan semakin ketat. Tiba-tiba saja mereka pun langsung memasuki sebuah gudang. Dan disinilah Sarah penyakitnya kambuh kembali dan dia terus berhayal. Ist gut. Wenn du irgendwelche Issues hast oder so, dann sagst du lieber jetzt, ja? Okay. Setelah situasi semakin tenang, akhirnya Irina bisa memahami apa yang telah terjadi. Masuk dalam sebuah tempat, Sarah pun melihat-lihat beberapa pemberangkatan paket yang akan dikirim keluar kota dan keluar negeri. Pastinya mereka akan mengirimkan seseorang dalam kasus penculikan. Melihat ada sesuatu yang telah menjadi pertukaran di atas dan ada sebuah logo G, dia pun langsung membukanya. Ternyata ada penyelundupan tentang narkoba. Darum geht's also. Drogen. Wir müssen hier weg. Sungguh tanpa diduga, di konsultan jenderal ada sebuah penyelundupan narkoba. Mereka pun harus bisa mencari cara di mana mereka pun langsung saling adu bacot. Ternyata Irina tidak mau membahas itu semua, yang diinginkan adalah keluar dari tempat ini. Namun Sarah tidak mau karena dia ingin menemukan anaknya sekarang juga. Adu mulut tersebut membuat para penjaga langsung datang. Du brichst erst, was ich meinen Sohn will! Dein Sohn! Ich weiß, was ich sehe, okay? Ich mal dran. Wer bist du? Ich muss hier weg. Selang beberapa lama kemudian terhadap kejadian tersebut, akhirnya Sarah pun langsung siuman. Dia melihat ada di suatu tempat dan berbaring bersama Eric, mengatakan bahwa Irina sekarang sedang berhayal. Seorang konsultan jenderal yang bernama Deborah Allen mengatakan bahwa Sarah sekarang mengalami depresi yang sangat akut, bahwa dia datang tanpa dengan anaknya, dan ini adalah sebuah penyakit yang harus bisa disembuhkan. Pastinya Sarah tidak percaya apa yang telah terjadi. Ketika melihat rekaman CCTV, ternyata betul Sarah datang ke sini sendirian dan dia terus saja menghayal. Dan itulah sebagai kenyataannya. Manchmal spielt uns unser Gehirn etwas vor. Ihre Mutter sagt, das ist schon einmal so eine Zwischenfall. Denken Sie nach. Ich würde mir das nicht ein. Machen Sie mich los! Machen Sie mich los! See that a nurse checks on her later on. Singkat cerita, setelah beberapa jam kemudian ketika Sarah sedang tertidur, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah membuka lepasan ikatannya di atas ranjang. Diduga dia adalah Irina, mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi dan kebohongan dalam konsultan jenderal Amerika. Dan Sarah terus saja mengatakan bahwa Irina tidak nyata, itu hanyalah pikirannya saja, sehingga Irina langsung membuktikannya. Irene ist gar nicht mein echter Name. Wir waren eine der reichsten Familien in Weißrussland. Aber ich habe die Überwachungsvideos gesehen. Du glaubst nicht, dass ich echt bin? Okay. Nicht. Ist ja nicht echt. Sungguh mengerikan sekali, di mana ternyata Irina adalah nama palsu saja. Aslinya namanya adalah Kira, namun kita panggil saja Irina. Kemudian mereka berdua pun langsung keluar melalui jendela untuk bisa menghindari CCTV. Setelah terus saja berjalan untuk mencari kepastian, ada beberapa sekelompok orang yang sedang datang dan terus saja bergerombol. Disinilah mereka memanfaatkan kegerombolan tersebut untuk bisa pergi ke suatu tempat, di mana mereka langsung bersembunyi di belakang meja untuk bisa menghubungi seseorang, di mana pemilik tas berisi narkoba tersebut. Setelah selang beberapa lama menghubungi orang tersebut, akhirnya meminta tas tersebut untuk bisa bertemu dan menyerahkannya kembali. Ja, aber wo denn dann? In der Cafeteria oder was? Ja, genau.
Kemudian, sesuai kesepakatan di mana Irina dan Sarah langsung datang ke sebuah tempat kantin, dia langsung bertemu dengan seseorang pemilik tas narkoba, di mana mereka langsung membuat kesepakatan yang sangat mengerikan. Ternyata mereka sedang menyebarkan narkoba untuk bisa meloloskan dari semua pengawasan. Namun laki-laki itu meminta kepada Sarah untuk bisa mengeluarkan tas yang berisi narkoba. Namun Sarah mengatakan dia harus menukarnya dengan sesuatu. Anaknya telah diculik. Akhirnya laki-laki ini akan memberikan kartu akses kepada Sarah. You want the bag? You think of something. Wait here. 20 minutes. Men's room down the hall. Selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja Eric bersama anaknya datang ke kantin untuk makan siang. Terlihat mereka berdua sangatlah mesra sekali dengan sang anak tercinta. Tiba-tiba saja ada sebuah malware ataupun virus dalam CCTV, sehingga Eric sebagai manajer langsung dihubungi oleh kepala keamanan Donovan. Mereka pun langsung bergegas. Ketika Eric pergi, di mana Sarah mendengar dan melihat ada sesuatu yang telah ditinggalkan oleh anaknya. Ternyata itu adalah sebuah handphone dan ini bisa merekam suara. Di mana mereka pun langsung mengambil handphone anaknya si Eric untuk bisa jadi barang bukti. Wir werden ihn finden. Kemudian, ketika mereka pun langsung datang ke laki-laki yang menginginkan tas narkoba, dia mengatakan malware dan virus telah dijadikannya sebagai umpan untuk bisa melihat apa yang telah terjadi dalam gedung ini. Peta dan DNA pun langsung diberikan kepada Sarah, di mana mereka pun langsung membuat sebuah kesepakatan, satu kartu akses untuk semua pintu. Akhirnya mereka pun langsung membuat kesepakatan dan barangnya pun langsung diberikan kepada laki-laki tersebut. Dengan satu syarat, satu pukulan untuk membayar semuanya. Ja, wir finden was in der... Selang beberapa lama kemudian, di mana Irina dan Sarah telah memasuki ruangannya Eric tanpa diduga, di mana Eric telah memata-matai Sarah dan suaminya. Dia melihat ada beberapa surel yang telah dikirimkan untuk menangkap Irina, di mana ini adalah sebuah kecanggungan sosial. Tanpa diduga, ternyata Eric adalah mantan pasukan khusus ketika bertindak di Afghanistan. Kematian sang suami beberapa tahun yang lalu, di mana mereka mendapatkan sebuah CCTV sebelum ini semuanya terjadi, di mana Eric adalah seorang pembelot. Tiba-tiba saja Donovan langsung datang. Disinilah mereka semua langsung panik. Come on. Yes! Setelah lolos dari pengejarannya Donovan bersama para konco-konconya, akhirnya Irina dan Sarah masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia berada di atap gedung untuk bisa memastikan siapakah orang yang telah ngobrol bersama Eric beberapa tahun yang lalu. Kejadian Afghanistan dan penyergapan, semua pasukan pun telah lenyap kecuali Irina seorang. Dan ini adalah sebuah barang bukti. Irina adalah saksi mata. Sarah, wer ist der Mann? Setelah mengetahui seseorang yang telah bertemu dengan Eric beberapa tahun yang lalu tentang penyergapan Afghanistan, di mana situasi pun sekarang semakin memburuk, di mana Irina harus bisa keluar dari tempat ini. Untuk bisa memastikannya, Sarah mengatakan kepada Irina harus masuk ke dalam kontainer yang akan menuju Meksiko, dan ini adalah kesempatan terakhir. Geh jetzt. Wird deine Mutter okay?
Pertarungan yang sangat sengit. Ternyata memang Eric adalah manajer korup. Dia mengatakan beberapa tahun yang lalu tentang kejadian di Afghanistan bahwa Eric adalah seorang pembelot karena dia telah bekerja sama dengan musuh, sehingga Irina adalah orang yang telah selamat penyergapan tersebut. Dan ini adalah sebuah saksi mata yang nyata. Singkat waktu, akhirnya Sarah menemukan sebuah ruangan yang sangat aman. Diduga ini adalah ruangan tempat menyembunyikannya anaknya si Eric. Dia langsung membuat sebuah rencana untuk bisa balas dendam kepada si Eric. Langsung membuat beberapa ramuan untuk bisa mengacaukan gedung ini, yaitu membuat bom molotov. Dia pun langsung mengacaukan, seisi gedung langsung panik. Aline, I'm a friend of your father's. Setelah membuat kepanikan seisi gedung, akhirnya Sarah bertemu dengan anaknya Eric. Dia langsung membujuknya dengan memberikan satu telepon milik kesukaan anaknya si Eric. Hingga pada akhirnya dia pun langsung menurut kepada Sarah, membawa ke suatu tempat. Ini adalah tempat yang sangat aman, tanpa bisa dibobol bahkan diledakkan dengan bom. Disinilah Sarah membuat rencana untuk si Eric. Sir, you. Eric Kinch. Singkat cerita, akhirnya Eric bersama para pasukannya pun langsung datang ke ruangan ini untuk bisa membebaskan sang anak tercinta. Namun, ini adalah bayaran yang sangat setimpal, di mana Eric harus bisa mengucapkan di manakah Josh berada. Dan ini adalah kesempatan yang sangat mutlak, atau anaknya akan mati. Wenn Sie das nächste Mal anrufen, will ich Josh auf diesem Bildschirm sehen. She turned off the air supply. Sungguh tanpa diduga, di mana si Eric belum bisa melakukan hal tersebut karena seluruh para ketua konsultan jenderal, di mana Alan pun sudah ada di tempat ini untuk bisa memberikan negosiasi kepada Sarah. Namun ini tidak bisa ditawar, harus bisa ditukar. Sarah, bitte, jetzt kommen Sie erst einmal heraus. Was meinen Sie? Sie sind keine Mörderin. Singkat cerita, semua orang pun malah menunggu kedatangan Sarah untuk keluar dari ruangan ini. Bahkan oksigen yang ada di ruangan telah dikuras oleh Sarah supaya anaknya si Eric bisa mati secara perlahan. Setelah melihat keluguan anaknya si Eric, sehingga Sarah pun langsung terbuka hatinya untuk membawa si Eric masuk ke dalam. Aber ich will mit Ihnen reden. Alle sollen zurücktreten. Ich werde Ihnen nichts tun. Akhirnya si Eric pun langsung masuk ke dalam satu ruangan bersama Sarah. Dia langsung mengatakan di manakah anaknya berada. Namun ternyata si Eric mematikan mikrofon dan menghajar Sarah. Nein! Bitte lassen Sie Josh und mich frei. Kemudian di sini si Eric langsung mengeluarkan isi hatinya bahwa dia telah terperangkap di tempat ini menjadi seorang administrator. Namun apa yang dilakukan oleh Sarah, ternyata dia telah diintai oleh si Eric, satu-satunya orang yang telah selamat dari pengepungan Afghanistan tersebut. Dan Sarah adalah saksi mata. Bahkan dia telah menghapus CCTV di mana Josh berada di tempat ini. Memang orang yang sangat biadab sekali. Dia menginginkan bahwa posisinya saat ini adalah posisi yang paling rendah, gaji yang sangat rendah, dan dia menginginkan sesuatu yang sangat besar untuk keluarganya, tetapi malah menghancurkan keluarganya Sarah. Dan ini sangatlah tidak etis sekali. Panasnya perbincangan, akhirnya mereka pun adu jotos. Fuck him! Fuck him! I'm doing this for my family. Josh hat keinen Vater. Sie haben 8 Menschen umgebracht. Haut sie ab! She got my gun! She got my gun!
Sungguh tanpa diduga, si Eric masih memfitnah kepada Sarah. Dia mengatakan bahwa Sarah telah menyerang dan menembaknya. Namun Sarah yang sekarang sudah tertembak di bagian perut, dia pun sambil membayangkan anak tercintanya Josh yang sekarang berada di suatu tempat. Terus saja dia berjuang untuk bisa menyelamatkan sang anak tercinta. Merangkak ke sebuah ranjang, ternyata ada telepon anaknya si Eric yang telah merekam semua pembicaraannya. Sehingga semua orang yang akan meledakkan tempat ini. Dia pun langsung memutar rekaman bahwa si Eric adalah orang jahat. Where's the boy? Sungguh taktik yang sangat jitu. Namun sayang sekali Sarah telah tertembak. Seluruh tim medis langsung menghampirinya. Dan semua para pasukan langsung mencari keberadaan di manakah Josh berada. Singkat cerita, 8 minggu kemudian, di mana Sarah sekarang sudah siuman, langsung melakukan video call bersama Irina yang sekarang sudah berada di Amerika. Sekarang Sarah yang sudah bersiap-siap bersama anak tercintanya Josh yang sudah ditemukan. Dia pun akan pergi ke Amerika menjadi warga negara asli. Mach ich. Versprochen. Ich melde mich, wenn wir gelandet sind. Können wir jetzt mal los? Something burning in my chest, unexpressed. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana para tanggapan penonton setia KDAGC? Silahkan langsung ditulis saja di kolom komentar. Satu orang ibu yang sekarang menyelamatkan sang anak tercinta dari seluruh fitnah yang telah mengancam dirinya. Karena Sarah adalah satu-satunya orang mantan tentara yang telah selamat dari insiden pembelkotan dari seseorang, yaitu Eric Kane. Dan ini semuanya pasti ada dalam kehidupan. Seluruh fitnah, kebohongan, dan cara licik selalu saja ada dalam kehidupan. Jadi kita semua sebagai orang yang sedang menata kehidupan harus berhati-hati. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.